pendapatan YouTube Short itu gede banget. Nah kan bisa melebihi UMR. Bang, aku udah bikin konten banyak banget, tapi kok view-nya stuck di 200-an, bahkan stuck di puluhan, kayak gitu, bahkan nggak ada yang nonton. Tapi yang mempunyai HP itu orang tuanya. Jadi yang terdeteksi itu adalah HP punya orang tuanya. Makanya di data analitik YouTube Studio, muncul itu yang nonton itu di atas 25 sampai 35 tahun, sampai 65 tahun. Kunci sukses di YouTube Short untuk pemula. Tips penting untuk pemula agar tidak salah langkah untuk bikin konten. Karena video ini khusus pemula ya guys. Jadi menurut aku kalau ada yang komentar kayak kemarin, masa bang penghasilan YouTube Short sebanyak itu nggak mungkin, itu hoax. Nah kalau kalian belum apa-apa udah seuzon, belum apa-apa udah negative thinking, nah gimana kita bisa sukses? Di sini kan kita sama-sama belajar, kita sama-sama bikin konten, kita sama-sama belajar caranya bikin konten yang baik dan benar itu seperti apa sih? Contohnya gini aja ya. Kenapa aku sampai sekarang nekunin YouTube Short kalau nggak ada hasilnya? Kenapa konten kreator lainnya membicarakan tentang YouTube Short kalau nggak ada hasilnya? Nah, itu penting banget kalian pahami guys, karena di video aku yang sebelum-sebelumnya banyak banget yang komentar positif, juga banyak banget, nggak banyak sih kalau yang komentar negatif, cuma beberapa orang, tapi kebanyakan yang komentar negatif itu orang-orang yang ngejudge itu dia konten kreator yang baru pemula dan dia itu pengennya itu kayak instan gitu loh. Jadi kalau kalian cari aja komentar-komentar di video aku, pasti ada orang yang komentarnya itu negatif, padahal dia belum nonton sampai selesai, tapi udah pikirannya udah negatif duluan. Nah, banyak konten kreator yang bikin short itu asal-asalan. Yang penting upload, ambil video dari mana aja, yang penting upload. Nah, konsepnya tidak seperti itu ya guys ya, karena YouTube Short itu adalah video pendek yang dimana kita harus mengemas video tersebut sedemikian rupa rapi, menarik perhatian penonton, agar supaya apa? Ketika kita upload baru aja nanti biar video kita disebarluaskan oleh si YouTube, supaya kita nanti bisa mendapatkan income atau pendapatan. YouTube Short itu sebenarnya gampang-gampang susah ya. Menurut aku kalau kita melakukannya YouTube Short itu dengan sesuatu keikhlasan, menurut aku gampang banget. Tapi kalau kita udah kayak yang di komentar aku, nggak mungkin bang pendapatan kayak gitu, nggak mungkin segampang itu Forguso, ada yang kayak gitu juga kan ya. Itu kalau udah belum apa-apa udah pikiran kayak gitu, aku jamin sulit banget membangun di YouTube Short gitu guys. Terus yang berikutnya, menurut aku gini, bener sih pendapatan YouTube Short itu gede banget. Nah kalau kalian lihat konten kreator luar negeri atau Indonesia itu bahkan view-nya itu ribuan, ratusan, bahkan jutaan. Itu kalau dikalikan RPM Indonesia, kalau pendapatannya banyak dan dikalikan, diakumulasikan, itu lumayan banget guys, kan bisa melebihi UMR kayak gitu ya. Dan aku kasih tahu ya, RPM Indonesia itu emang kecil banget RPM di YouTube Short. Bahkan RPM Indonesia itu di YouTube Short per 1000 tayangan. Jadi aku sekalian menjelaskan ya, RPM itu adalah ibaratnya kayak si pengiklan itu memberikan kita itu sebanyak sekian rupiah untuk per 1000 tayangan. Jadi kalau 1000 tayangan itu baru dibayar. Nah RPM-nya itu emang kecil, RPM-nya Indonesia itu sekitar 100. Ini ya aku catat ya, RPM Indonesia untuk per 1000 tayangan itu sekitar 170 sampai 210 dan 250 1000 views ya. Nah itu menurut aku kecil sih, tapi kalau kita akumulasikan dengan video-video yang lainnya dan view kita banyak, dan itu kita kumpulkan walaupun hasilnya sedikit, itu bisa kekumpul banyak guys. Kayak aku ya, aku kayak gini, contoh nih aku, gimana caranya aku bisa ngumpulin 100.000 per hari, gimana caranya? Nah berarti kita harus bikin proses, bikin video seberapa banyak dengan view yang stabil. Tapi kan kita nggak bisa memprediksi ya gimana view yang stabil itu gimana, biar kita bisa mempertahankan view agar stabil. Nah di video sebelumnya aku udah pernah bahas ya, untuk meningkatkan jangkauan agar disebarkan oleh YouTube, agar disebarkan luaskan, direkomendasikan ke pengguna yang lain. Itu aku udah bahas di video aku yang lainnya, di video aku yang sebelumnya ini ya. Per 1000 views konten luar negeri itu kan
lebih banyak. Jadi kalau kalian bikin video short ingin mendapatkan penghasilan yang banyak per 1000 tayangan, itu RPM-nya itu gede banget. Kalau luar negeri itu kayak RPM-nya itu per 1000 views-nya itu Rp1.000 sampai Rp3.000 video short pendek 15 detik. Tapi di situ sebenarnya kalian bisa aja ya bikin seperti itu, asalkan kalian tuh bisa bahasa Inggris dan memahami percakapan bahasa Inggris. Jadi kayak kita membuatnya kayak judul, deskripsi, teks, tag itu bener banget harus kita tata untuk target luar negeri agar yang kita hasilkan itu juga banyak juga, guys. Oke, yang penghasilan luar negeri itu bahasa Inggris ya. Jadi semua yang ditargetkan ke luar negeri itu harus berbahasa Inggris untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Kalau aku nggak itu guys ya. Kalau aku bahasa Indonesia aja, jadi kadang suka bahasa Inggris juga, tapi kadang juga bahasa Indonesia. Tapi lebih seringan bahasa Indonesia karena menurut aku gak apa-apa lah, pendapatan kecil, yang penting kita konsisten bikin video yang banyak, kita produksi video yang banyak, tapi nggak hanya banyak aja, jangan video banyak-banyak tapi nggak bagus. Konsepnya nggak kayak gitu. Jadi video yang banyak, yang bagus itu video yang bener-bener kayak siap disajikan gitu loh. Kayak ibaratnya kayak makanan kalau kita ingin ditampilkan dan dinilai oleh orang dan disukai oleh orang, pastinya kan dalam tampilan, rasa pun enak kayak gitu ya. Nah, sama seperti halnya konten juga, YouTube juga, video juga. Itu kalau kita ingin konten kita disukai oleh banyak orang, kita dari tampilan terus kayak judul itu harus menarik. Banyak konten kreator itu yang komentar di video aku itu banyak kayak gini, "Bang, aku udah bikin konten banyak banget tapi kok view-nya stuck di 200-an, bahkan stuck di puluhan kayak gitu, bahkan nggak ada yang nonton." Nah, di sini aku mau kasih tips juga buat teman-teman yang lagi bikin konten short yang udah bikin banyak banget tapi nggak ada yang nonton, atau bahkan view-nya stuck di angka 200 atau 400 kayak gitu ya. Nah, tips yang pertama, kalau kalian bikin konten itu kalian perhatikan, bener-bener perhatikan yang namanya judul. Judul itu harus sesuai dengan tema konten kalian. Misalnya nih, konten kalian berisikan tentang main sepak bola, tapi judulnya itu kalian kasih tulisan lagi berenang kayak gitu. Itu melenceng menurut aku, karena kemarin ada yang lihat ya, aku kan ada yang komentar. Biasanya kalau ada yang komentar, "Bang, coba deh Bang lihat channel aku, menurut Abang kurang apa?" kayak gitu ya. Terus aku lihat dan ternyata judul dan videonya itu melenceng, guys. Kayak temanya, kontennya dia itu apa, judulnya itu apa. Jadi kayak berbanding jauh gitu loh. Jadi kayak seperti itu tuh sulit banget untuk terdeteksi di kolom pencarian. Kalau kalian buka YouTube, itu kan kayak ada kolom pencarian ya. Nih, aku kasih tahu ya, di data analitik YouTube Studio aku, video aku itu direkomendasikan sama YouTube itu dari sistem rekomendasi dan pencarian. Jadi kalau orang ingin mencari nih, contoh ya, ini aku langsung contoh aja biar kalian paham. Kita bikin konten memasak. Contohnya memasak, cara bikin makanan seblak dengan bahan yang mudah didapatkan. Otomatis kan orang cari di kolom pencarian cara bikin seblak yang dengan bahan yang mudah didapatkan, kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau konten kalian udah bener bikin seblak, tapi judul kalian seblak nikmat gitu aja. Nah, itu kan nggak terdeteksi di pencarian gitu loh, guys. Paham nggak kalian? Pasti kalian paham kok, pelan-pelan aja ya. Pasti kalian paham. Jadi judul itu menentukan view kalian itu akan banyak atau tidak. Percuma konten kalian bagus, tapi kalau kalian membuat judulnya itu salah atau tidak sesuai dengan tema isi konten kalian, nah itu nggak direkomendasikan sama YouTube, guys. Kayak gitu. Jadi usahakan perhatikan yang namanya judul dan teks nih. Teks juga penting. Teks itu adalah kata kunci di pencarian. Kayak
seperti judul yang tadi ya. Jadi tag itu kalian kasih teks tapi jangan banyak-banyak. Bikin tag juga harus sesuai dengan isi konten. Jadi teks itu adalah tanda tagar ya, kayak tanda kunci kayak gitu. Kayak misalnya konten kalian memasak, itu kalian kasih tanda tagar memasak. Terus isi kontennya memasak seblak, kalian kasih tanda tagar memasak seblak atau seblak resep seblak kayak gitu ya guys. Jadi perhatikan judul dan tagnya harus sesuai, dan jangan banyak-banyak kasih judul yang panjang banget, jangan. Yang simple tapi kayak kena isinya gitu loh ya. Konsisten untuk anak-anak, ini konten aku ya, konten aku hari ini dan seterusnya mungkin aku bikin konten anak-anak guys, karena hari ini tuh lagi dibahas dan lagi dicari anak-anak. Karena kalau kalian tanya nih, Bang, saran dong konten buat pemula kayak gitu ya, aku nggak bisa menyarankan guys, karena menurut aku setiap orang itu mempunyai niche atau kesukaannya masing-masing, hobinya masing-masing. Kalau aku nih ya, kemarin juga ada orang tanya kayak gini, Bang, kok kamu bikin konten animasi anak-anak sih Bang? Emang ada yang nonton? Ya kalian lihat aja di short aku, ada yang nonton apa enggak? Coba deh kalian sambil buka video panjang ini sambil lihat short aku. Ya mungkin sebagian orang dewasa akan menganggapnya itu adalah konten gak jelas, konten alay, konten aneh kayak gitu. Tapi di sini aku kembali lagi ya, aku bikin konten dengan bertujuan aku ingin mendapatkan penghasilan. Dimana aku harus bikin konten yang sekarang lagi trending, yang sekarang lagi dibutuhkan oleh anak-anak kayak gitu. Sekarang gini aja ya, kenapa aku bikin konten animasi, kenapa aku bikin konten anak, kenapa aku bikin konten remix? Karena sekarang gini, orang tua pasti mempunyai HP kan, dan pasti orang tua di luar sana yang mempunyai anak, supaya anaknya itu diem, pasti dikasih HP. Dan dikasih HP-nya itu dengan tampilan animasi. Nggak mungkin dong. Misal nih contoh nih, aku orang tua, aku lagi sibuk nih. Nah, gimana caranya agar anak aku itu diam? Nah, aku kasih HP aku aja, aku setelin tuh, aku tontonin tuh animasi anak-anak, biar dia diam. Nah, di sisi lain, anak itu bakal scroll di bagian YouTube kita, otomatis video kita kan ditonton berulang-ulang. Kalau video kita ditonton berulang-ulang, otomatis kan sama si pihak YouTube-nya kan akan direkomendasikan dan disebarluaskan lagi, kayak gitu kan. Tapi kalau yang nonton animasi itu adalah orang tua, kan nggak mungkin guys, kayak gitu ya. Nah, tapi di settingan YouTube-nya itu tetap ya, konten ini tidak dibuat anak-anak, karena kembali lagi yang memegang HP itu emang anaknya, tapi yang mempunyai HP itu orang tuanya. Jadi yang terdeteksi itu adalah HP punya orang tuanya. Makanya di data analitik YouTube Studio itu seringkali yang muncul itu, yang nonton itu di atas 25 sampai 35 tahun sampai 65 tahun. Sekarang logikanya kalau aku bikin konten animasi nih, animasi remix kayak gitu ya, terus yang nonton orang dewasa, kan nggak mungkin. Pasti aku aja kadang nonton diriku aja kayak di remix shot itu kayak aneh gitu. Tapi kan kembali lagi, kalau anak kecil suka ya berarti kita terusin aja bikin konten remix kayak gitu guys. Karena di sini yang kita tujuan utama bikin konten adalah untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube kayak gitu. Sekarang aku akumulasikan aja ya, per 1000 views itu sekitar 250 rupiah. Nah, sekarang kita bagi 1000, kita kali RPM kayak gitu. Terus view video aku sekitar 10.000. Kita akumulasikan berapa banyak video. Nah, kita estimasi seperti itu ya. Makanya aku setiap hari itu bikin kayak gini. Bikin mindset gimana caranya aku bisa gajian satu hari 100.000 dan 1 bulan 3 juta. Kalau ada video yang boom, kalau ada video yang viral, kita bisa mendapatkan lebih dari satu view lebih dari 10.000, bahkan puluhan ribu. Udah berapa banyak kita dapatkan penghasilan dari YouTube kayak gitu guys. Jadi tips dari aku, bikin konten. Kalau aku ingin disuruh kasih saran, Bang, saran dong konten buat aku karena aku pemula. Nah, itu aku nggak bisa menyarankan, karena
bidang kalian itu sama aku tuh beda guys. Beda, kalian cari dulu nih, aku sebenarnya suka apa sih di konten itu. Apa aku suka main sepak bola, aku suka bikin konten game, atau aku bikin suka konten masak. Nah itu beda-beda, orang beda-beda. Kalian harus suka dulu. Intinya kalau kalian ingin melakukan sesuatu, kalian harus suka dulu. Kalau kalian udah suka, kalian akan enjoy, kalian akan enak melakukannya, dan kalian akan menikmati hasilnya. Kalau kalian bener-bener bekerja di konten atau bekerja di sosial media yang benar-benar kalian suka. Ini tips dari aku. Kedepannya aku bikin konten terus-menerus mengenai edukasi, tutorial, animasi, seputar konten kreator di YouTube. Kalian pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau aku bikin video itu biar kalian dapat notifikasi langsung. Jadi kalian jadi orang pertama yang akan dapat konten dari aku guys. Oke, segini aja dan see you next video. Jangan lupa bikin konten hari ini. Udah bikin konten belum guys? Ayo sekarang bikin konten, jangan males, semangat. Ingat, $1 itu 16.000 guys. Kalian ingat itu ya, $1 16.000 itu banyak banget kalau kita akumulasikan. Bye bye.